Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Yesus kuatku hari ini akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu itu akan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, memberikan semangat dalam kehidupan kami, memberkati kami semua. Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah Ayo Semangat. Ya, kita harus semangat. Semangat dalam apa? Yaitu semangat dalam melayani Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Sekali lagi dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7, Saudara bisa perhatikan, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Saudara, kita perhatikan ayat ini merupakan suatu dorongan atau semangat kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu di dalam hal kita melayani pekerjaan Tuhan. Bahwa setiap pekerjaan atau bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan, semuanya itu tidak sia-sia. Ada hasil dari setiap pekerjaan kita. Ada hasil dari setiap perjuangan kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di kalimat yang terakhir di ayat yang ke-7 ini, ada upah bagi usahamu. Asalkan kita jangan lemah semangat. Asalkan kita kuat hati kita. Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hati saya dan saudara. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita menjadi lemah dalam semangat kita. Karena ada upah atau ada berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita kalau kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara, kita akan lihat beberapa hal dalam ayat ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan kata kuatkanlah hatimu, ini menunjukkan suatu semangat yang teguh di mana kita harus bersungguh-sungguh dalam kita melayani Tuhan. Sungguh-sungguh dalam kita mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita butuh hati yang kuat, saudara. Kita butuh hati yang bersih. Kita butuh hati yang tulus, hati yang murni, yang benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena dari hati yang sungguh-sungguh, hati yang murni, disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Karena dari dalam hati kita, firman Tuhan bilang, dari dalam hati kita akan terpancar kehidupan. Dari dalam hati kita akan muncul yang namanya semangat baru. Dan dari dalam hati kita akan muncul kekuatan. Kekuatan itulah yang akan kita pakai untuk melayani Tuhan. Jangan sampai hati kita menjadi sakit. Karena mungkin kita mendengar perkataan, omongan dari orang-orang yang tidak mengucapkan kata-kata atau kalimat berkat. Tetapi biarlah kita mau menguatkan hati kita. Karena kalau hati kita kuat, kita akan memiliki kekuatan, kita akan memiliki kuasa, kita akan memiliki semangat yang kuat juga untuk melayani Tuhan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita akan muncul kekuatan, semangat untuk melayani. Mari saudara, kita miliki hati yang taat, miliki hati yang kuat. Bangunlah pekerjaan Allah dengan sikap hati yang seperti ini. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita perhatikan kata jangan lemah semangatmu. Ini artinya apa, saudara? Kalau kita mau pelajari bahwa jangan lemah semangatmu, yaitu teruslah bekerja, teruslah berdoa. Karena kita percaya doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Sebagaimana yang ditulis, dicatat di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian yang ke-B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan kuasa, kita akan mendapatkan semangat itu dari doa kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk memperoleh semangat?
yaitu dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita bicara tentang semangat, berarti kita bicara juga tentang keberanian. Kita berani untuk melayani Tuhan karena kita tahu di dalam diri kita ada kekuatan. Di dalam diri kita ada kemenangan. Untuk itulah, hal inilah yang mendorong kita untuk supaya kita tetap semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita perhatikan kata kalimat ada upah bagi usahamu. Di dalam setiap pekerjaan pelayanan kita kepada Tuhan, asalkan kita kuatkan hati kita, asalkan kita jangan lemah semangat kita. Firman Tuhan mencatat bahwa ada upah bagi usahamu. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan." Saudara perhatikan kata ini. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap pekerjaan pelayanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu Tuhan perhitungkan. Itu Tuhan lihat, itu Tuhan nilai. Asalkan kita mau setia, kita mau tulus untuk melayani Tuhan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Ada upah di dalam setiap usaha kita. Nah, ini juga merupakan suatu janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, kalau kita mau semangat dalam melayani Tuhan, kalau kita mau semangat mengerjakan setiap pekerjaan, setiap bagian-bagian yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari saudara, di kesempatan hari ini, tema firman Tuhan di hari ini adalah mendorong kita untuk semangat. Semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa ada upah yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Upahmu besar di sorga. Kata ini sering banyak kita dengar, upah kita besar di sorga. Kalau kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan baik. Sebagai ayat yang terakhir, saudara bisa baca di dalam Kolose pasal 3, ayat 23 dan 24. Saudara perhatikan, saya akan bacakan buat kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun yang kita kerjakan itu Tuhan perhitungkan. Dan ingat saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah memberkati setiap anak Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan semangat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk kami tetap semangat dalam melayani Tuhan. Karena ketika kami semangat untuk melayani Tuhan, ada pekerjaan, ada pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan ada berkat besar juga yang sudah Tuhan siapkan dan akan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bila juga Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Baik pekerjaan mereka, baik kesehatan mereka, baik apapun Tuhan yang mereka lakukan. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus memberkati kehidupan mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Puji Tuhan.